Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Zani Utami, kelas 5 TIA. Pada mata kuliah praktikum komunikasi data kali ini, saya akan melakukan simulator jaringan pada Linux menggunakan CLI. Nah, di sini simulator jaringan pada Linux menggunakan CLI itu sendiri yaitu bergantungan dengan Linux. Nah, Linux itu sendiri adalah salah satu sistem operasi varian Unix yang merupakan salah satu jaringan terberat Microsoft Windows. Nah, jadi Linux ini merupakan sistem operasi yang open source di bawah lisensi GNU. Nah, sehingga gratis dan kita bisa memperoleh source kodenya. Di mana pada Linux tersebut ada mesin VirtualBox-nya. Di sini VirtualBox itu sendiri adalah aplikasi untuk menjalankan mesin virtual di Linux. Nah, kira-kira equivalent dengan VMware. Di sini VirtualBox itu adalah aplikasi virtualisasi lintas platform. Nah, artinya untuk salah satu hal ini menginstal pada komputer berbasis Intel atau AMD. Nah, apakah menjalankan sistem operasi Windows, Mac, Linux, atau Solaris. Nah, kemudian di sini juga ada simulator jaringan, di mana simulator jaringan ini adalah teknik di mana sebuah program mensimulasikan perilaku jaringan baik dengan menghitung interaksi antara entitas jaringan yang berbeda, host atau paket, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan rumus matematika dan benar-benar menangkap dan memainkan kembali pengamatan dan jaringan produksi tersebut. Di mana sistem sebuah simulator jaringan ini adalah perangkat lunak yang memprediksi perilaku jaringan komputer. Nah, di sini ada contohnya, ada NS3, GNS3, Packet Tracker. Nah, di mana ini adalah tujuan percobaan kita kali ini yaitu untuk mengetahui yang pertama instalisasi OpenWrt menggunakan CLC. Yang kedua, mengetahui cara install GNS3 menggunakan CLI. Yang ketiga, mengetahui cara install Mikrotik di Linux menggunakan CLI. Nah, rumusan masalahnya adalah kita melakukan cara instalisasi OpenWrt, instalisasi GNS3 menggunakan CLI, kemudian instalisasi Mikrotik. Langsung saja percobaan yang pertama, yaitu ada OpenWrt, di mana ini adalah proyek sumber terbuka untuk sistem operasi tertanam berbasis Linux. Terutama digunakan perangkat tersemar untuk merutekan lalu lintas jaringan. Nah, komponen utamanya adalah ada Linux, Until, Linux, Mush, dan VirtualBox. Kemudian OpenWrt ini dikonfigurasikan menggunakan antarmuka basis perintah shell abu atau antarmuka wave LSI. Nah, di mana OpenWrt ini dapat berjalan di berbagai jenis perangkat, termasuk router, CVI, gateway, perumahan, smartphone, dan lain komputer dan sebagainya. Nah, di sini batasan masalahnya ada di mana instalasi WRT memerlukan beberapa instalasi pendahuluan dalam penggunaannya agar dapat digunakan dengan maksimal. Yang kedua, instalasi yang perlu dilakukan pertama kali yaitu Supervision Build Essential Lives
sources 5. Manfaat dari OpenWrt ini merupakan sistem operasi distribusi GNU atau Linux. Nah, untuk perangkat kerasnya, khusus wireless routernya. Nah, di mana OpenWrt ini dilengkapi file manajemen yang lebih bebas, mengatur konfigurasi yang menyesuaikan file yang akan digunakan untuk meningkatkan kegunaan wireless routernya. Ini ada beberapa manfaatnya. Referensi ini bisa dilihat pada link di bawah ini nanti deskripsi. Kita lanjut ke percobaan yang pertama, yaitu OpenWrt. Baiklah, ini adalah percobaan yang pertama, yaitu kita melakukan penginstalan OpenWrt. Yang pertama kita itu mengetikkan perintah sudo spasi su. Nah, kita klik enter. Di sini sudo su ini fungsinya untuk menjadikan kita sebagai super user. Nah, kemudian kita klik enter, kita masukkan password user kita. Klik enter. Kemudian kita masukkan perintah apt minget install subversion build spasi min essential spasi leave yours 5 dev leave 1G min dev gawk spasi git spasi cc a c e get text spasi leave shell spasi dev prof save. Kemudian kita klik enter. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita klik Y. Kita tunggu sampai prosesnya hingga 100%. Tunggu proses sampai selesai hingga 100%. Kita tunggu.
Kita tunggu prosesnya. Lumayan. Jadi ini prosesnya sedang menata pemrosesan. Nah, kemudian setelah keluar tampilan seperti ini, kita ketikkan perintah apt minget install apt minget install spasi git min spasi min. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan setelah dia sudah down, kita ketikkan juga perintah git spasi clone spasi git titik 2 garing git dot openwrt dot org garing openwrt lagi git. Jadi perintahnya itu git clone spasi git titik 2 garing git dot openwrt dot org garing openwrt garing openwrt dot git. Kemudian kita klik enter. Jadi selanjutnya kita tunggu proses objeknya hingga 100%. Jadi OpenWrt ini adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi tanpa pusing untuk membuat framework wordnya. Nah, untuk user hal ini berarti kemungkinan untuk mengkustomisasi secara penuh. Nah, untuk menggunakan device untuk hal-hal yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi OpenWrt ini menyediakan file system yang dapat ditulis dengan manajemen paket. Hal ini akan membebaskan kita dari vendor untuk bisa memilih dan mengkonfirmasi aplikasi sehingga dapat mengkustomisasi device melalui menggunakan aplikasi yang cocok. Nah, di sini kita tunggu prosesnya hingga 100%. Ini sudah berjalan 66%.
Ini sudah berjalan 89%. Prosesnya cukup lumayan, tergantung speed dari kapasitas VirtualBox divisi masing-masing. %9 lagi. Sudah 100%. Nah, yang tadi untuk objeknya, sekarang untuk deltasnya tunggu juga hingga 100%. Nah, setelah dia keluar sudah 100% check out filenya, kemudian kita masukkan perintah cd garing home garing kita masukkan cd garing home garing kita masukkan nama dari Linux kita atau VirtualBox kita. Di sini saya menamakan nama saya yaitu Mita. Kemudian garing openwrt. Saya ulangi. Perintahnya itu cd home Mita openwrt. Kemudian klik enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan direktorinya make free rec. Yang pertama tadi kita ketikkan perintah cd space home nama user kita. Di sini saya menamakan nama Mita, kemudian openwrt. Kemudian kita klik enter. Klik enter sini. Nah, kemudian kita ketikkan perintah make free rec. Kemudian kita klik enter di make free rec itu. Kemudian kita tunggu lagi di check in.
kita tunggu sampai proses collectingnya selesai. Nah, kemudian keluar tampilan seperti ini. Ini itu adalah berisi interface yang akan menjadi target OpenWRT-nya nanti. Nah, dan kita bisa atur di sini. Jadi kemudian kita klik perintah select di sini, enter. Kemudian kita klik select. Lanjut kita klik enter. Kemudian ini kita pilih exit. Kemudian kita klik enter. Kita klik yes. Sudah, ini adalah proses dari penginstalan OpenWRT. Jadi OpenWRT ini adalah membuat sebuah file wire yang statik. Nah, OpenWRT ini menyediakan file sistem yang dapat ditulis dengan manajemen paket. Kemudian lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu instalasi GNS3. Nah, di mana GNS itu adalah Graphic Network Simulator, adalah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracker. Nah, namun pada GNS3 ini memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks karena menggunakan operating system asli dari perangkat jaringan seperti Cisco dan Juniper. Nah, sehingga kita berada pada kondisi lebih nyata dalam mengkonfigurasi jaringan daripada di Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di mana GNS ini adalah alat pelengkap yang sangat baik untuk laboratorium nyata bagi network engineer, nah, administrator, dan orang-orang yang ingin belajar untuk sertifikasi serta Cisco, CNA, dan seterusnya. Nah, untuk dapat memungkinkan simulasi lengkap, ada beberapa komponen, di mana ada Dynamics, adalah software yang ingin dibuat oleh Christoph Pilot. Kemudian ada Dinigen, dibuat oleh Grant Anuzeli, merupakan program front-end untuk dinamis yang berfungsi untuk menyederhanakan konfigurasi dinamis. Nah, MIPS. Dan selanjutnya, kemudian ada juga batasan masalahnya. Di sini adalah menambahkan baris teks baru ke dalam repository Ubuntu agar penginstalan GNS3 dapat dilakukan. Nah, kemudian GNS3 ini manfaatnya adalah dapat mensimulasikan perangkat asli baik dengan bantuan emulator ataupun teknologi virtualisasi. Langsung saja ke percobaannya. Lanjut percobaan kedua tentang GNS3. Yang pertama kita ketikkan sudo untuk menjadikan kita sebagai super user. Kemudian kita ketikkan password kita, terus masuk ke apt-get update. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai atau hingga tertulis OK. Kita tunggu hingga masuk. Kemudian kita ketikkan perintah
add min avt min repository ppa gen x3 ppa. Kemudian kita klik enter, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah keluar tampilan oke, kita ketik perintah apt min get update. Nah, keluar, kita tunggu hingga 100%. Setelah keluar, kita baru buat menggunakan apt min get install gns3 server gns3 GUI min y. Kemudian kita klik enter lagi, tunggu sampai prosesnya selesai hingga 100%. Kita tunggu hingga 100%. Nah, kemudian keluar tampilan seperti ini, yes atau no. Nah, di sini yes untuk memudahkan kita dalam penggunaan virtual atau Ubuntu. Nah, kalau no di sini digunakan supaya untuk keamanan server user kita. Nah, di sini saya menggunakan atau memilih no saja. Saya pilih no. Nah, kemudian keluar tampilan seperti ini. Kita tunggu prosesnya.
Kita tunggu prosesnya, di mana GNS3 ini fungsinya untuk sebagai simulator jaringan atau Graphic Simulator Network, berbasis GUI yang dapat mensimulasikan perangkat asli baik dengan bantuan emulator ataupun teknologi virtualisasi. Kita tunggu. Prosesnya lumayan, tergantung speed dari kecepatan pada sistem VirtualBox itu sendiri. Masih memproses atau sedang menata, masih berjalan prosesnya. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah keluar, kembali ke sistem user kita, kemudian kita ketikkan perintah clear service GNS3 kita ketikkan perintah GNS3 saja, kemudian kita klik enter. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kemudian dia akan keluar tampilan sebagai GNS3 nya seperti ini. Maka setelah dia keluar tampilan seperti ini, itu sudah berhasil. Kita nextkan saja perintah selanjutnya untuk local server statusnya. Kita lanjutkan saja. Kita yes kan saja ke perintah selanjutnya. Inilah tampilan dari GNS3, di mana GNS3 itu adalah software simulasi jaringan berkomputer berbasis GUI.
yang mirip dengan Cisco Packet Tracker. Nah, namun Gen S3 ini menunjukkan simulasi jaringan yang kompleks karena menggunakan operating system asli dan perangkat jaringan seperti Cisco dan Juniper. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Gen S3 yang sudah terinstall pada Ubuntu VirtualBox kalian. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu instalasi mikrotik. Nah, di mana mikrotik itu adalah sistem operasi Linux based yang digunakan untuk network router. Nah, di mana mikrotik ini didesain untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Nah, sistem administrasinya bisa diterapkan dengan menggunakan Windows Application, atau Winbox. Nah, di sini ada batasan masalahnya, di mana perpindahan direktori dengan benar dan pastikan repository cloning yang Anda gunakan masih aktif. Kemudian, manfaat dari mikrotik itu adalah router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network atau VC router yang handal mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IV network dan jaringan wireless. Nah, cocok digunakan oleh ISP, lembaga pendidikan, perusahaan komersial, provider hotspot. Nah, langsung ke percobaannya. Yang pertama, percobaan ketiga yaitu untuk menginstal mikrotik. Yang pertama kita ketikkan perintah sudo supaya kita bisa menjadi super user. Kita klik enter, kita masukkan password user kita.
klik enter, kemudian kita ketikkan perintah cd spasi /tmp, kita klik enter, kemudian kita ketikkan perintah apt minget install apt minget install git spasi -y. Kita klik enter, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita ketikkan perintah di sini get spasi clone http github.com Mriza Winbox installer .git. Jadi get clone spasi http github.com Mriza Winbox installer.git. Kita klik enter. Nah, kemudian kita masukkan perintah kita untuk melihatnya, kita ketik ls. Nah, kemudian kita coba buka cd spasi garing windows winbox installer. Klik enter, masukkan lagi winbox. Installer. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya, kita ketikkan perintah cd spasi /winbox installer, kemudian kita klik enter, kemudian kita ketikkan perintah cd /winbox installer, kembali, kemudian kita ketikkan juga .winbox min setup, kemudian install. Kita klik enter, kemudian kita tunggu loadingnya, downloading, kemudian kita ketikkan perintah
Di sini Winbox. Kita ketikkan perintah Winbox. Kemudian service Winbox status. Nah, setelah itu kita klik start. Di sini kita sudah buat install Winbox tadi. Kita buka Winbox. Kita tunggu sampai dia keluar tampilannya. Kita tunggu. Nah, ini jika dia sudah keluar tampilan seperti ini, maka Winbox tersebut sudah berhasil. Jadi MikroTik itu adalah sebuah sistem operasi Linux based yang digunakan untuk network router, di mana untuk desain memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Nah, jadi sistem administrasinya bisa diterapkan dengan menggunakan Windows Application atau disingkat dengan Winbox di sini. Nah, proses instalasi juga bisa digunakan atau dilakukan dengan menggunakan standard komputer. Kemudian kita di sini close saja. Kemudian kita ketikkan cd home nama user kita, kemudian kita download, bisa di cd, kemudian kita bisa melihatnya ls, kemudian cd home juga kita lihat dengan ls, kemudian kita ketikkan cd user kita, kemudian kita klik atau ketik cd home / user kita, kemudian download. Nah, dia akan keluar user kita. Kita ketikkan kembali cd home user kita download. Nah, di sini ada file or directory-nya. Kemudian kita bisa melihat filenya di sini. Nah, kita bisa buat perintah cd home nah, ini sudah selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, di mana kesimpulannya adalah praktik ini yaitu telah disanakan dan dibahas, maka dapat diambil kesimpulan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penggunaan implementasi sintaks menggunakan Linux Ubuntu, di mana di sini menggunakan directory shell directory, sedangkan DOS menggunakan shell trace. Kemudian ada penghapusan file directory dan juga membuat file directory serta perpindahan file. Nah, di sini kita sudah membahas OpenWrt,
maupun WRT GNS 3 dengan mikrotik, di mana pada percobaan tersebut kita menggunakan Linux Ubuntu atau melalui media VirtualBox yaitu PowerShell VirtualBox. Nah, di mana Linux ini adalah salah satu jenis sistem operasi yang dibuat oleh Linux Benedictus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.